Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kamu bertanya, kenapa bangsa-bangsa besar zaman dulu selalu datang ke Nusantara? Dan kenapa Aceh, di ujung barat Indonesia, begitu sering disebut dalam catatan kuno? Mungkin jawabannya tersembunyi dalam peta kuno buatan orang Yunani. Sebelum GPS dan Google Maps, ada ilmuwan Yunani yang membuat peta dunia dari cerita para pelaut. Dan dalam peta itu, dia menulis tentang sebuah kota perak di ujung dunia timur. Argi, yang mungkin, adalah Banda Aceh. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Pada permulaan tumbuhnya peradaban di Eropa dan Asia, yakni berabad-abad sebelum Masehi, hubungan antara dua daratan besar ini, Eropa dan Asia, berlangsung secara terbatas melalui jalur darat. Rute darat ini melewati stepa Eurasia dan padang gurun yang luas, menantang keberanian dan ketangguhan manusia pada zamannya. Namun seiring waktu, perubahan besar terjadi. Masyarakat mulai memanfaatkan jalur laut, yang awalnya hanya digunakan untuk pelayaran antar pantai yang saling berdekatan. Dalam perkembangan berikutnya, keberanian manusia membawa mereka untuk menjelajahi samudra dan menghubungkan pelabuhan-pelabuhan yang lebih jauh. Dalam fase awal pelayaran ini, para pelaut dari bangsa Polynesia memainkan peran penting. Bangsa Polynesia dikenal sebagai pelaut ulung dan pedagang andal dari kawasan Timur Tengah, tepatnya di pesisir timur Laut Tengah, sekarang wilayah Lebanon dan Suriah. Mereka dianggap sebagai pelopor dalam membangun jaringan pelayaran dan perdagangan yang luas di kawasan Laut Tengah, bahkan sampai ke Laut Merah. Sementara itu, di wilayah Laut Merah, peranan penghubung antar benua dipegang oleh pelaut-pelaut Arab Sabah dari Yaman, yang mendiami bagian selatan Semenanjung Arab. Mereka dikenal sebagai pelaut dan pedagang tangguh yang menghubungkan dunia Arab, Afrika Timur, dan Asia Selatan melalui jalur laut yang dikenal dengan nama Jalur Dupa atau Incen Serut. Sayangnya, catatan sejarah yang mendokumentasikan kegiatan pelayaran bangsa Polynesia tidak sepenuhnya bertahan hingga masa kini. Salah satu sumber utama yang pernah menyimpan dokumen penting itu adalah Perpustakaan Alexandria di Mesir, sebuah pusat pengetahuan terbesar pada zamannya. Namun, karena perpustakaan ini telah lama musnah dalam kebakaran besar, maka sebagian besar rekaman sejarah tersebut turut hilang. Sebagai akibatnya, para sejarawan dan peneliti masa kini hanya dapat merujuk pada sumber-sumber lain seperti naskah keagamaan dan catatan sekunder. Salah satu kisah pelayaran penting bangsa Polynesia yang bertahan hingga kini berasal dari catatan dalam kitab suci, yakni kisah tentang Raja Salomo dari Kerajaan Israel. Dalam kisah tersebut, Raja Salomo disebut pernah memerintahkan pelaut-pelaut Polynesia untuk melakukan ekspedisi besar menuju wilayah timur guna mencari dan membawa pulang emas dari sebuah tempat misterius yang dikenal sebagai Gunung Ophir. Perjalanan ini bukan sekadar pelayaran biasa. Dibutuhkan waktu 3 tahun lamanya untuk menyelesaikan misi ini, menunjukkan betapa jauhnya perjalanan dan rumitnya logistik yang harus dikelola. Namun hasilnya luar biasa, para pelaut kembali membawa harta yang sangat berharga, terutama emas, dalam jumlah besar. Kisah ini bukan hanya mencerminkan kehebatan pelaut masa lalu, tetapi juga menandai awal dari perdagangan maritim lintas benua yang kelak akan membentuk fondasi perdagangan dunia. Sejak keberhasilan pelayaran bangsa Polynesia menuju Gunung Ophir, dorongan untuk menjelajah ke arah timur, tempat matahari terbit setiap pagi, membawa cahaya dan kehidupan, semakin menguat. Timur bukan lagi sekadar arah geografis, melainkan menjadi simbol harapan, kemakmuran, dan misteri yang menanti untuk ditemukan. Semangat pelayaran pun tumbuh menjadi hasrat kolektif berbagai bangsa untuk menembus cakrawala, menaklukkan ombak demi membuka jalur-jalur perdagangan baru. Seiring waktu, ragam barang perdagangan bertambah dan saling melengkapi antara barat dan timur. Dari daratan Eropa, para pedagang membawa barang-barang berharga ke pelabuhan Alexandria di Mesir, pusat pertukaran barang dan ide yang strategis. Di sana, komoditas dari Eropa diperdagangkan dengan barang-barang dari para pedagang Arab Sabah, yang menjadi perantara penting dalam distribusi barang dari Semenanjung Arab bagian selatan, wilayah Teluk Persia, hingga anak benua India.
Pada masa inilah, produk-produk alam dari Kepulauan Indonesia mulai menampakkan diri di pasar Alexandria. Hasil bumi seperti rempah-rempah, lada, merica, cengkeh, serta kapur barus, belerang, kemenyan, emas, perak, dan timah mulai dikenal oleh bangsa-bangsa di luar Nusantara. Kehadiran komoditas ini bukanlah kebetulan semata, tetapi hasil dari jaringan pelayaran dan perdagangan maritim yang luas dan telah berjalan jauh sebelum Masehi. Ada banyak teori mengenai bagaimana barang-barang dari Kepulauan Indonesia bisa sampai ke pelabuhan-pelabuhan di Timur Tengah dan Eropa. Namun, satu hal yang semakin dipertegas oleh berbagai temuan sejarah adalah bahwa pelaut-pelaut Nusantara, bahkan jauh sebelum Masehi, telah memiliki kemampuan luar biasa dalam mengarungi samudera luas. Mereka mengandalkan pengetahuan tentang bintang-bintang di langit sebagai petunjuk arah pelayaran, sebuah sistem navigasi alamiah yang presisi, jauh sebelum dunia luar mengenal kompas. Pengetahuan pelayaran yang tinggi ini membuat orang-orang Indonesia mampu menjelajahi hingga ke Afrika Timur. Fakta bahwa masyarakat Malagasy di Madagaskar berasal dari leluhur bangsa Indonesia menjadi bukti konkret dari mobilitas tinggi nenek moyang kita di lautan luas. Sebuah catatan sejarah bahkan menyebut bahwa pada masa Alexander the Great abad ke-4 sebelum Masehi, telah dijumpai pelaut dari Sumatera yang berlabuh di Sungai Indus, India. Mereka bahkan tercatat mendatangi pelabuhan-pelabuhan di sana dengan kapal-kapal berskala besar. Lebih lanjut, pada pertengahan abad pertama Masehi, orang-orang dari Sumatera diketahui pernah mengunjungi Romawi dan diterima menghadap Kaisar Claudius, menunjukkan betapa luas dan terbukanya jaringan hubungan antar bangsa sejak awal peradaban. Sementara itu, catatan dari seorang ahli geografi Muslim ternama, Al-Idrisi, pada abad ke-10 Masehi menyebutkan bahwa ia pernah melihat pelaut-pelaut dari Aceh di Madagaskar. Ini menjadi petunjuk kuat bahwa migrasi besar-besaran yang berlangsung selama berabad-abad ke pulau tersebut kemungkinan besar berasal dari Aceh, memperkuat posisi pelaut Nusantara sebagai salah satu penjelajah samudera terhebat dalam sejarah maritim dunia. Aceh, gerbang maritim Nusantara dan jejak pelaut awal dari timur, karena letaknya yang strategis di ujung barat Kepulauan Indonesia, serta wilayahnya yang menghadap langsung kedua perairan besar, yaitu Samudera Hindia di sebelah barat dan Selat Malaka di sebelah timur laut. Aceh menjadi semacam pintu gerbang alami bagi pergerakan pelayaran dan pertukaran budaya dari dan menuju Nusantara. Posisi ini membuat Aceh sangat mungkin menjadi tempat persinggahan awal dalam aktivitas mondar-mandir pelayaran antara wilayah Kepulauan Indonesia dengan pelabuhan-pelabuhan penting di bagian barat dunia, seperti India, Persia, Irak, Semenanjung Arab, hingga ke pantai timur Afrika termasuk Madagaskar dan Abesinia, bahkan Mesir, Romawi, dan wilayah-wilayah Eropa lainnya. Memahami betapa mahirnya para pelaut Indonesia purba dalam mengarungi samudera dengan hanya mengandalkan bintang-bintang sebagai kompas alam, maka tidak berlebihan jika kita memperkirakan bahwa perkenalan bangsa-bangsa luar terhadap kawasan Nusantara, termasuk Aceh, bermula bukan dari kedatangan mereka ke wilayah ini, melainkan sebaliknya, dari kedatangan lebih awal pelaut-pelaut Nusantara ke pelabuhan-pelabuhan asing. Mereka datang dengan membawa hasil bumi yang unik dan berharga, seperti rempah-rempah, damar, emas, dan kayu beraroma, memperkenalkan citra kepulauan tropis yang subur dan penuh kekayaan. Dari berbagai petunjuk sejarah dan kegiatan pelayaran di perairan Samudera Hindia, semakin menguat keyakinan bahwa hubungan antara Indonesia dan dunia luar pada masa lampau justru lebih dulu diawali oleh ekspedisi pelaut Nusantara, bukan sebaliknya. Hal ini sejalan dengan teori bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daratan besar Asia, khususnya wilayah Indochina. Proses migrasi dan eksplorasi itu tidak terjadi lewat darat semata, melainkan dilakukan melalui laut dengan perahu-perahu layar sederhana namun efektif. Mereka adalah bangsa yang secara alamiah berbakat sebagai pelaut, sebuah keahlian yang diwariskan lintas generasi. Petunjuk menarik mengenai adanya kontak awal antara Indonesia dan dunia luar, khususnya Cina, dapat ditelusuri melalui catatan sejarah Tiongkok kuno. Dalam dokumen resmi Kekaisaran Tiongkok berjudul Xian Hanshu, atau Sejarah Dinasti Han, yang mencakup kurun waktu antara 206 sebelum Masehi hingga 24 Masehi, tercatat bahwa pada masa pemerintahan Kaisar Wang Mang antara abad 1 hingga 6 Masehi, sang kaisar mengirimkan bingkisan berupa mutiara dan permata kepada sebuah negeri yang disebut sebagai Huangche. Dalam pesannya, Kaisar Wang Mang memohon agar negeri tersebut mengirimkan badak sebagai imbalan hadiah, karena ia ingin memelihara binatang itu di kebun binatang istananya bersama hewan eksotis lainnya. Sejarawan kemudian menafsirkan bahwa nama Huangche kemungkinan besar merujuk kepada wilayah Aceh di ujung barat Sumatera.
Penafsiran ini didasarkan pada deskripsi geografis, keberadaan satwa seperti badak, serta pola jalur perdagangan yang sudah terbentuk sejak masa Pramasehi. Jika dugaan ini benar, maka Aceh telah tercatat dalam sejarah resmi Kekaisaran Tiongkok sebagai salah satu mitra dagang dari dunia tropis yang eksotis, bahkan sebelum nama-nama seperti India atau Persia menjadi rujukan utama dalam perdagangan maritim Asia. Dengan demikian, Aceh tidak hanya memainkan peran penting sebagai pintu masuk perdagangan rempah-rempah dan kekayaan alam Nusantara ke dunia, tetapi juga sebagai salah satu simpul tertua dalam jaringan komunikasi global masa awal. Keberanian pelaut-pelautnya, keterampilan navigasi tanpa alat modern, serta posisi strategisnya, menjadikan Aceh sebagai halaman pertama dalam kitab sejarah maritim Asia Tenggara. Pengakuan dan pencatatan dari bangsa Tiongkok terhadap keberadaan suatu kerajaan di Indonesia semakin memperkuat dugaan bahwa barang-barang hasil bumi Nusantara, seperti rempah-rempah, damar, kapur barus, emas, bahkan kayu wangi, telah lebih dahulu diangkut oleh pelaut-pelaut Indonesia ke Tiongkok. Dari sana, barang-barang itu kemudian dibawa melintasi jalur darat yang sangat panjang dan berbahaya menuju arah barat, melewati India, Persia, Jazirah Arab, hingga Mesir dan Eropa. Jalur darat panjang inilah yang kelak dikenal dalam sejarah dunia sebagai lintasan sutera atau Silk Road. Pada masa-masa awal sejarah perdagangan, lintasan laut dari Tiongkok ke arah barat, yang melalui perairan Nusantara, Selat Malaka, dan Samudera Hindia, belum sepenuhnya diketahui dan digunakan. Perjalanan yang melintasi daratan Asia Tengah itu memakan waktu lama, biaya besar, dan penuh risiko, namun tetap menjadi jalur utama pertukaran barang dan budaya antar peradaban. Dunia luar, khususnya bangsa-bangsa di Barat Asia dan Eropa, terus menyimpan rasa penasaran terhadap asal-usul rempah-rempah dan kekayaan tropis yang kerap tiba di pasar mereka melalui perantara. Hasrat dan rasa ingin tahu untuk menemukan sendiri negeri asal penghasil barang-barang langka itu terus bergelora. Akan tetapi, butuh waktu berabad-abad sebelum dunia luar benar-benar mampu menapaki kawasan tropis yang menjadi sumber rempah dan kekayaan itu. Padahal, bangsa Yunani, yang pada masa itu telah mencapai puncak kejayaan dalam ilmu pengetahuan dan filsafat, belum juga berhasil menjangkau wilayah Indonesia secara langsung. Menariknya, bangsa India yang secara geografis jauh lebih dekat dengan Indonesia pun, pada beberapa abad sebelum Masehi, masih hanya bisa membayangkan negeri di seberang timur dalam bentuk kisah-kisah sastra. Salah satu yang paling terkenal adalah Kakawin Ramayana karya Pujangga Agung Walmiki. Dalam karya epik tersebut, diceritakan adanya sebuah pulau di sebelah timur bernama Yawadwipa, yaitu Pulau Jawa, yang terdiri dari 7 kerajaan. Gambaran ini memberi isyarat bahwa India kuno telah memiliki pengetahuan, walau masih bersifat mitologis, tentang adanya tanah kaya dan makmur jauh di timur. Tidak lama berselang, kabar-kabar mengenai negeri-negeri di timur, yang dituliskan dalam sastra dan dongeng India, pun mulai menyebar ke kawasan barat. Dunia mulai mendengar tentang adanya negeri-negeri yang tak hanya eksotis dan jauh, tetapi juga penuh kekayaan alam yang belum tergantikan oleh wilayah manapun di muka bumi. Negeri rempah dari timur pun mulai memasuki imajinasi global sebagai tujuan petualangan, perdagangan, bahkan penjajahan. Herodotus, ahli sejarah besar dari Yunani yang hidup sekitar tahun 450 sebelum Masehi, dikenal sebagai orang pertama yang membuat peta dunia. Namun, dalam petanya, wilayah timur dunia hanya digambarkan sampai ke sekitar perbatasan India. Pada masa itu, dunia sebelah timur masih menjadi wilayah misteri yang hanya bisa dibayangkan melalui kisah dan cerita rakyat. Upaya pengenalan wilayah timur oleh bangsa barat sempat berlanjut lewat ekspansi militer Alexander Agung. Raja Makedonia yang terkenal itu melancarkan ekspedisi penaklukan ke arah timur, namun hanya berhasil mencapai Sungai Indus, batas barat dari anak benua India, sebelum akhirnya ekspedisinya terhenti. Dunia di sebelah timur Indus tetap tertutup kabut misteri. Barulah pada awal abad pertama Masehi, seorang pelaut Yunani, yang identitasnya tidak diketahui secara pasti, menyusun sebuah naskah penting berjudul Periplus Maris Erythraea, atau Petunjuk Pelayaran Laut Merah dan Laut India. Naskah ini berisi panduan pelayaran antara Mesir dan India, mencantumkan pelabuhan-pelabuhan yang biasa disinggahi, serta daftar barang-barang dagangan yang diperjualbelikan di sepanjang jalur tersebut.
Menariknya, sang penulis juga mencatat informasi tentang negeri bernama Krais, yang letaknya jauh di timur dari India. Informasi ini bukan hasil pengamatan langsung, melainkan ia dapatkan dari para pedagang India dan masyarakat sekitar Sungai Gangga. Mereka menceritakan tentang sebuah negeri di Lautan Hindia yang menghasilkan penyu terbaik. Dari catatan ini, para sejarawan masa kini memperkirakan bahwa wilayah yang dimaksud kemungkinan besar adalah Pulau Sumatera, karena pulau inilah yang paling dekat dengan jalur pelayaran Laut India, dan memang dikenal sebagai habitat penyu. Lebih jauh lagi, sang penulis menyebut sebuah pulau besar, bernama Tinae, tempat pengumpulan sutra dari negeri Tin, yang merupakan sebutan kuno untuk Cina. Artinya, sejak saat itu, dunia luar mulai membayangkan jaringan perdagangan yang menghubungkan negeri-negeri penghasil barang langka, dari sutra Cina, rempah-rempah Indonesia, hingga mutiara dan penyu dari perairan tropis Asia Tenggara. Namun, tokoh penting yang benar-benar memperkenalkan wilayah Nusantara dan semenanjung Melayu ke dunia barat secara lebih ilmiah adalah Claudius Ptolemaios, atau Ptolemaios, seorang ahli ilmu bumi Yunani yang hidup sekitar 75 tahun setelah Periplus disusun. Ia tinggal di kota Alexandria, Mesir, pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan terbesar di dunia kuno pada masanya. Dalam karya monumentalnya Geographike Hypagesis, sebuah buku geografi dunia lengkap dengan peta, Ptolemaios menuliskan tentang bagian timur Asia yang disebutnya sebagai Aurea Chersonesus, yang berarti, semenanjung emas. Ia meyakini bahwa kawasan ini berada di ujung timur dunia yang dikenal saat itu. Nama tersebut kemudian diterjemahkan dalam bahasa Latin dan berbagai bahasa Eropa lain sebagai Golden Chersonese, dan dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Pulau Emas. Banyak sejarawan percaya bahwa Aurea Chersonesus adalah sebutan untuk wilayah semenanjung Melayu, yang kini dikenal sebagai Malaysia dan sebagian Sumatera. Istilah itu muncul karena kawasan ini dikenal sangat kaya akan emas dan rempah-rempah. Sejak saat itulah, wilayah Nusantara mulai muncul dalam peta dan imajinasi dunia barat, meski masih dalam bentuk bayangan dan perkiraan. Yabadio dan jejak Aceh dalam peta dunia kuno. Dalam peta dunia kuno yang disusun oleh Ptolemaios, terdapat sebuah pulau yang ia sebut dengan nama Yabadio. Nama ini menimbulkan spekulasi menarik di kalangan para sejarawan modern karena kemiripannya dengan Yawadwipa, sebuah nama kuno dalam sastra Hindu, khususnya dalam Kakawin Ramayana karya Walmiki, yang merujuk pada sebuah pulau di timur India yang kaya akan hasil bumi, terdiri dari 7 kerajaan. Nama Yawadwipa, yang jika diuraikan berarti Pulau Jawa, menunjukkan bahwa bayangan tentang kepulauan Indonesia sudah hadir dalam imajinasi para pujangga dan ilmuwan sejak berabad-abad sebelum Masehi. Kemunculan nama serupa dalam karya Ptolemaios menandakan bahwa informasi tentang kepulauan di timur telah mulai menjangkau dunia barat, meski belum secara rinci. Fakta bahwa Ptolemaios tinggal di Alexandria, sebuah kota pelabuhan utama di Mesir pada zaman kuno, memberikan petunjuk penting. Alexandria bukan hanya pusat ilmu pengetahuan, tetapi juga pelabuhan besar yang menjadi titik temu perdagangan antara Romawi, Yunani, Mesir, Prancis, dan Spanyol di satu sisi, dengan para saudagar Arab dan Timur Jauh di sisi lain. Disinilah Ptolemaios diduga mendapatkan berbagai informasi tentang dunia luar, termasuk tentang negeri-negeri di timur yang belum dikenal secara langsung oleh bangsa Eropa. Barang-barang dagangan dari wilayah timur, seperti rempah-rempah, kapur barus, dan emas, dibawa oleh para saudagar Arab yang singgah di Alexandria. Barang-barang ini sebagian besar berasal dari pelabuhan Bargaza, modern di Baruch di India, atau pelabuhan-pelabuhan lain di pesisir barat India. Namun menariknya, sebagian dari barang-barang itu diyakini berasal dari tempat yang lebih jauh lagi, yakni dari pantai utara Pulau Sumatera, termasuk wilayah yang kini dikenal sebagai Aceh. Dalam konteks ini, ada kemungkinan kuat bahwa pelabuhan-pelabuhan di ujung barat Sumatera, yang secara geografis merupakan bagian paling barat dari gugusan Kepulauan Nusantara, telah memainkan peran penting sebagai titik awal dari rantai perdagangan dunia. Barang-barang dari Aceh dibawa ke India oleh para pelaut Nusantara, lalu dijual kembali oleh saudagar India dan Arab ke pasar-pasar besar seperti Alexandria.
Dengan demikian, meski tidak secara eksplisit disebutkan dalam karya-karya awal Eropa, wilayah Aceh dan sekitarnya kemungkinan besar sudah menjadi simpul penting dalam jaringan perdagangan global sejak awal abad Masehi. Dan melalui jalur inilah, citra tentang Nusantara perlahan masuk dalam peta pengetahuan dunia barat, sekaligus menegaskan posisi strategis Aceh dalam sejarah maritim dan ekonomi global. Jauh sebelum bangsa Eropa berlayar mengarungi samudera untuk mencari rempah-rempah, Kepulauan Indonesia, terutama Aceh, telah memainkan peran penting dalam jaringan perdagangan antar pulau di Nusantara. Komoditas dari berbagai daerah seperti Kalimantan, Sulawesi, khususnya Bugis, Maluku, Jawa, hingga Palembang, mengalir menuju Aceh. Disinilah Aceh berperan sebagai entrepot, pelabuhan penghubung utama antara dunia kepulauan dan dunia luar. Bukan tidak mungkin pula bahwa para pedagang asing hanya berhubungan langsung dengan pelabuhan Aceh saja, tanpa menjelajah lebih jauh ke pulau-pulau lain. Hal ini sangat masuk akal, mengingat komoditas utama yang dicari oleh bangsa luar seperti lada, kapur barus, emas, dan perak, dapat diperoleh seluruhnya dari pelabuhan-pelabuhan di Aceh. Menariknya, dalam Geografia buku ke-7 karya Ptolemaios, ilmuwan Yunani terkemuka abad kedua Masehi, disebutkan sebuah kota pelabuhan bernama Jabadio yang sangat kaya emas dan subur. Kota ini terletak di bagian paling barat dunia timur yang ia ketahui. Ptolemaios bahkan menyebutnya dengan nama Argi, yang dalam bahasa Yunani berarti, kota perak. Banyak sejarawan modern, termasuk Moens, meyakini bahwa Argi yang dimaksud Ptolemaios merujuk pada wilayah Banda Aceh atau kawasan di sekitarnya. Nama ini mencerminkan kekayaan alam Aceh yang luar biasa pada masa itu, bukan hanya sebagai pelabuhan penting, tapi juga sebagai penghasil utama logam mulia dan rempah-rempah. Dari sini, kita bisa melihat bahwa jauh sebelum munculnya kerajaan-kerajaan besar di Sumatera, wilayah Aceh sudah dikenal oleh dunia luar sebagai pusat perdagangan dan penghasil kekayaan alam yang tak ternilai. Nama-nama kuno seperti Yawadwipa, Jabadio, hingga Argi menjadi jejak yang mengaitkan Aceh dalam peta sejarah perdagangan global, menunjukkan betapa pentingnya peran wilayah ini dalam membentuk jalur-jalur ekonomi internasional sejak zaman kuno. Jadi, mungkinkah Aceh dulunya adalah Argi, kota perak yang bikin dunia barat penasaran berabad-abad? Sejarah memang gak selalu pasti, tapi jejak-jejaknya terus mengarah ke sana. Kalau kamu punya teori sendiri soal jalur perdagangan kuno ini, tulis di komentar ya. Dan jangan lupa, sejarah bukan cuma soal masa lalu, tapi juga tentang siapa kita hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka video ini mohon untuk like, komen, share dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.